Pemirsa, Polres Tangerang Selatan, Banten menaikkan status kasus bullying atau perundungan di SMA Binus School dari penyelidikan ke penyidikan. Namun polisi belum menetapkan jadwal pemeriksaan para terduga pelaku. Kasus perundungan yang menimpa siswa SMA Binus dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan oleh pihak kepolisian. Penaikan status para pelaku ini merujuk pada keterangan korban dan sejumlah saksi yang telah menjalani serangkaian pemeriksaan oleh unit PPA Polres Tangerang Selatan. Meski demikian, polisi belum memastikan kapan pemanggilan para pelaku akan dilakukan. Ajun Komisaris Polisi Wendy Afrianto selaku Kasih Humas Polres Tangerang Selatan mengatakan jika kasus ini harus ditangani dengan teliti dan cepat karena menyangkut anak di bawah umur. Berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan unit PPA Polres Tangerang Selatan terhadap perkara kasus bullying yang terjadi, jadi statusnya dari penyelidikan naik ke proses penyidikan. Terkait dengan pemanggilan terduga atau dari saksi-saksi ataupun pihak keluarga, apakah sudah dilakukan juga, Pak? Tentunya sudah diagendakan oleh penyidik, tetapi berkaitan dengan kapannya nanti akan diupdate selanjutnya. Sementara itu, polisi juga akan kembali memanggil korban perundungan guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Binus School Serpong menyatakan telah mengambil tindakan tegas terhadap insiden kekerasan yang menimpa siswanya. Seluruh siswa yang terbukti melakukan tindakan kekerasan dikeluarkan dari sekolah. Dalam keterangan pers yang diterbitkan, Haris Suhendra, Hubungan Masyarakat Binus School Education, disebutkan bahwa siswa Binus School menerapkan zero tolerance policy terhadap tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun emosional. Menurut Binus School, insiden kekerasan terjadi di luar lingkungan sekolah dan di luar jam sekolah. Seluruh siswa yang terbukti melakukan tindakan kekerasan sudah dikeluarkan dari Binus School. Sementara sejumlah siswa lain yang turut menyaksikan kejadian tersebut telah mendapatkan sanksi disiplin keras. Binus School juga berkomitmen membantu segala proses investigasi dari pihak berwajib. Pihak sekolah kini tengah fokus memberikan dukungan dan pendampingan yang dibutuhkan oleh korban dan juga keluarga. Pemirsa, warga di berbagai daerah di tanah air mengeluhkan harga beras yang kian mahal pasca pemilu 2024. Termasuk di Bekasi, Jawa Barat, di mana ratusan emak-emak harus berdesakan hingga adu mulut demi mendapatkan beras murah yang dibanderol Rp53.000 per 5 kilogram. Sejak pagi hari ratusan warga mengular demi membeli beras murah di halaman kantor Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Emak-emak harus berdesakan, bahkan lansia dan anak balita nyaris pingsan karena ikut berdesakan. Sebagian emak-emak bahkan terlibat adu mulut demi mendapatkan giliran pembelian beras paket 5 kg dengan harga Rp53.000. Dalam sekejap kuota beras murah ludes dan sebagian emak-emak yang tidak mendapatkan bagian kecewa. Para ibu rumah tangga tersebut menilai panitia kurang persiapan. Enggak, nggak pakai kupon apa-apa dari pihak kecamatannya, mungkin kali ya kurang peraturannya kurang persiapannya nggak ada. Persiapannya harusnya mah pakai kertas kecil gitu ya, diangkat dinomerin. Sebenarnya membantu ya? Iya, membantu sih, cuman kalau kayak gini ya kebutuhan juga sih ya. Apalagi ibu-ibu kan ngelihat beras sekarang mahal. Nggak beli di pasar? Di pasar kan sekarang seliternya itu udah 14.000. Kita kan biasanya kemarin tiap bulan dapat dari kelurahan, ini nggak ada. Berarti ini nggak dapat? Itu beras naik dari kapan sih? Di pemilu. Warga berharap harga beras segera kembali turun dan stabil. Apalagi menjelang Ramadan, warga khawatir kenaikan harga beras makin tidak terkendali. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan.
Sementara itu, ratusan warga Sumedang, Jawa Barat harus berhujan-hujanan saat mengantri di alun-alun Situraja demi mendapatkan beras murah. Sejak pagi, warga harus mengantri di alun-alun Situraja, Sumedang saat digelar operasi pasar beras murah dengan harga Rp50.000 per 5 kg. Selain beras, komoditas lain yang dijual di pasar murah tersebut adalah telur ayam dengan harga Rp26.000 per kilogram. Operasi pasar digelar Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Sumedang bekerjasama dengan Bulog Cabang Bandung serta TNI dan Polri. Dalam operasi pasar murah tersebut, Bulog menyediakan 10 ton beras dalam satu kecamatan. Meski harus berhujan-hujanan, warga tetap antusias mengantri sebab operasi pasar murah dinilai sangat membantu warga dalam pemenuhan kebutuhan pokok terutama beras. Operasi pasar murah kembali akan digelar pekan depan di 3 kecamatan berbeda. Ratusan warga juga mengantri di bawah cuaca panas demi mendapatkan beras Bulog dalam program ketahanan pangan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setiap keluarga memperoleh sekarung beras ukuran 10 kg. Harga beras yang kian mahal benar-benar memberatkan masyarakat. Tak heran jika operasi pasar murah dan pembagian beras program ketahanan pangan diserbu warga, terutama para ibu rumah tangga. Sejak pagi, ratusan emak-emak mengantre di kantor desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petugas pun kewalahan saat melakukan validasi data dan membagikan sekarung beras Bulog ukuran 10 kg. Apalagi jumlah personel pun terbatas. 1.559 KPM, Bang. 1.500 KPM. 59. Itu untuk bulan apa saja itu? Untuk bulan Januari saja sih, Pak. Januari saja. Yang untuk Februari belum. Yang Februari belum. Karena ini per orang satu beras. Berasnya dapat berapa kilo? 10 kilo. 10 kilo. Rencana buat apa? Wah, buat makan. Buat makan. Beras sekarang lagi mahal ya? Iya, mahal banget, Pak. Berapa kilonya sekarang? Sekarang sekilonya 17.000. 17.000. 13.000 seliter. Mahal buat Ibu. Mahal bagi saya. Kemahalan. Ada bantuan ini menurut Ibu gimana? Alhamdulillah saya terima banget Pak, bersyukur. Bagi keluarga kurang mampu, program Bansos tentu membantu untuk meringankan beban mereka di tengah harga beras yang makin meroket. Mereka berharap program beras Bansos dilanjutkan dan disempurnakan agar penerima manfaat tepat sasaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi melantik 2 menteri baru pada Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara Jakarta Rabu siang. Kedua menteri ini yakni Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional. Usai membacakan keputusan Presiden nomor 34P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, Presiden Jokowi langsung membacakan pengambilan sumpah dan janji jabatan menteri diikuti Hadi Cahyono dan juga AHY. Pelantikan digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Rabu pukul 11 siang. Hadi menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD yang mundur karena menjadi cawapres dalam pemilu 2024. Sementara AHY akan mengisi posisi yang ditinggalkan Hadi di Kementerian ATR. Presiden Jokowi menegaskan pelantikan AHY sebagai Menteri ATR BPN dilakukan sesuai dengan bidangnya. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengatakan akan ada reshuffle kabinet jika ada kebutuhan yang mengharuskan reshuffle. Kita tahu juga di militer aktif, juga pendidikan di banyak universiti, di Harvard University, di Stanford University. Saya kira memberikan manfaat untuk kementerian ATR BPN karena manajemen segera.
target 120 juta PTSM dan 120 juta bidang masuk ke PNSK bisa selesai. Saya rasa itu. Sementara pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria mengakhiri perjalanannya sebagai oposisi yang sudah berlangsung selama 9 tahun. Selain untuk meneruskan kinerja Hadi Cahyanto di Kabinet Indonesia Maju, AHY diminta menyelesaikan target dan sejumlah pekerjaan rumah di Kementerian ATR. Dengan masuknya AHY di Kabinet Jokowi, menegaskan Demokrat resmi masuk pemerintahan di Kabinet Indonesia Maju dan mengakhiri perjalanannya sebagai oposisi. Sejumlah PR di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional juga menanti AHY. Di antaranya progres penyelesaian sertifikasi 19 juta bidang tanah dari 120 juta bidang tanah yang ditargetkan untuk PTSL. Selain itu, AHY juga berjanji akan membantu rakyat kecil mendapatkan hak sertifikat tersebut dan melayani dengan hati. AHY akan mengisi Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024, yakni selama 8 bulan ke depan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Api berkobar hebat di sebuah unit di lantai 12. Video amatir merekam kebakaran yang menimpa sebuah unit apartemen di Jalan Kasa, Kebon Kosong, Kemayoran. Api berkobar hebat di lantai 12 Tower A apartemen Grand Palace. Api diduga bermula dari sudut area outdoor di lantai 12, membakar sejumlah barang hingga menyambar ke area outdoor lainnya. Akibatnya, 3 area outdoor apartemen terbakar. Kebakaran dapat dipadamkan oleh pengelola gedung. Dugaan sebelumnya ini masih ada pemeriksaan dari Puslabor, sementara dugaan pertama itu koslet. Jadi ada 3 outdoor yang terbakar. Berarti sebelum damkar datang, api sudah dikuasai? Sudah dapat dikuasai, tapi dengan kehadiran kami membantu untuk pengeluaran asap dan melokalisir keadaan supaya dalam keadaan aman semuanya. Tugas damkar tetap melakukan pendinginan, memastikan api tidak kembali menyala. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Diduga api muncul akibat hubungan pendek arus listrik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Masa mahasiswa berunjuk rasa menolak hasil pemilu di depan kantor KPU Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Masa menuding penyelenggaraan pemilu penuh dengan kecurangan. Masa dari Liga Nasional Mahasiswa untuk Demokrasi sempat terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian karena memaksa masuk ke kantor KPU Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Mahasiswa juga sempat menyandra sebuah mobil dinas yang dikendarai seorang pejabat pemerintah Kabupaten Lombok Timur saat melintas di depan kantor KPU. Masa menyatakan menolak hasil pemilu dan mendesak KPU melakukan pemilu ulang. Penyelenggaraan pemilu disebut penuh dengan kecurangan dan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Meski sempat diterima salah seorang pejabat KPU Lombok Timur yang berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa, para peserta aksi tidak puas. Mereka tetap bertahan berorasi dan mengancam akan menginap di kantor KPU sampai aspirasi mereka diterima KPU Republik Indonesia. Sejumlah elemen masyarakat juga berunjuk rasa di depan kantor KPU RI Jakarta Rabu siang. Elemen Poros Buruh Nasional menuntut adanya audit IT KPU terkait dugaan rekayasa Sirekap. Dengan membawa spanduk, elemen masyarakat yang mengatasnamakan Poros Buruh Nasional ini menggelar demo di depan KPU. Para demonstran menuntut dan menolak penghitungan suara Pilpres karena dinilai ada indikasi kecurangan. Mereka juga meminta capres-cawapres yang dinilai diuntungkan dalam kecurangan pemilu didiskualifikasi. Para pendemo juga meminta dilakukan audit IT di tingkat KPU RI. Akibat demo, Jalan Imam Bonjol di kawasan KPU sempat ditutup total. Para pendemo berjanji akan kembali berunjuk rasa demi mengawal suara rakyat. Bahwa hasil teman-teman harus paham tentang baliho ini memang sengaja kita. Di Medan, puluhan orang dari simpul relawan pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berunjuk rasa di depan kantor Bawaslu Sumatera Utara.
Para relawan menyoroti kecurangan dan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu 2024, mulai dari keterlibatan ASN hingga menolak hasil hitung cepat. Masa kemudian diterima Ketua Bawaslu Sumatera Utara Aswin Lubis yang menyatakan akan menindaklanjuti laporan mereka. Masa juga meminta Bawaslu mengawasi real count yang sedang berjalan secara jujur dan adil. Pemirsa mencermati penyelenggaraan Pilpres 2024 yang diduga mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. 100 tokoh nasional menolak hasil pemungutan dan penghitungan suara Pilpres 2024. Selain mendesak adanya audit forensik terhadap IT pemilu, para tokoh menilai pelaksanaan Pilpres 2024 menyimpang dari hukum yang berlaku. Di tengah polemik data Sirekap KPU RI yang bermasalah, 100 tokoh nasional menyampaikan penolakan terhadap hasil Pilpres 2024. Pernyataan tersebut disampaikan saat konferensi pers bertajuk 100 tokoh menolak pemilu curang terstruktur, sistematis dan masif di salah satu ballroom hotel di kawasan Jakarta Pusat. Para tokoh yang hadir diantaranya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah sekaligus mantan Ketua Umum MUI M. Din Samsudin, mantan Wakil Panglima TNI sekaligus mantan Menteri Agama RI Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi dan pemerhati telematika dan multimedia Roy Suryo. Mereka menilai pelaksanaan Pilpres 2024 menyimpang dari ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Mulai dari puluhan ribu DPT bermasalah, adanya intimidasi, tekanan bahkan ancaman terhadap rakyat, pengerahan aparat pemerintah untuk mendukung paslon tertentu, hingga adanya indikasi kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri dan dirancang menguntungkan paslon tertentu. Melengkapi pembuktian adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dengan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, masif, sistematis, dan masif, dan kami simpulkan tertulis telah terjadi pelanggaran undang-undang tentang pemilu dan juga etika politik. Itulah yang menjadi dasar kami menolak pemilu khususnya Pilpres yang telah curang secara terstruktur, sistematis, dan masif tadi. Tapi ada oknum kalau saya mengatakan yang tahu kata kuncinya, tahu backgroundnya, dan dia yang membukakan sistem ini untuk bisa dimasuki automatical algoritma supaya bisa ditambah. Karena itu secara teknis tidak mungkin, Prof. Kalau misalnya itu manual tidak, ini ada penambahan yang bisa dilakukan. Dan itu harus ada oknum yang menambahkan. Misalnya angka 48 jadi 748. Dan celakanya, khusus untuk Pilpres itu tidak bisa dikoreksi oleh para operator di TPS. Harus di kecamatan koreksinya. Jadi ini sudah sistematik. Para tokoh mendesak adanya tindakan dari pihak-pihak terkait, mulai dari audit forensik terhadap IT KPU, pengenaan sanksi hukum dan etik atas pelanggaran yang dilakukan, pengulangan perhitungan suara di TPS yang telah diverifikasi keabsahannya, serta penghentian pengumuman hasil quick count dan real count oleh KPU hingga adanya penyelesaian masalah. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, penggunaan aplikasi Sirekap dalam pemilu 2024 tidak berjalan mulus hingga menimbulkan pro dan kontra. Kesalahan pembacaan formulir, hasil unggahan yang berbeda, hingga faktor keamanan cyber menjadi beberapa hal yang diperbincangkan oleh masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut penelusuran Apa Kata Fakta bersama Giselia Nurrahma dan Raga Firdaus.
Proses penghitungan suara pemilu 2024 diwarnai berbagai gejolak dan kontroversi. Salah satunya terkait dengan penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap yang baru digunakan KPU RI dalam pemilu 2024 ini. Apa sebenarnya Sirekap? Bagaimana cara kerjanya? Dan apakah benar terdapat celah keamanan dalam piranti lunak buatan KPU ini? Pemirsa, berikut apa kata fakta. Sirekap mulai digunakan petugas KPPS mulai pemilu 2024 ini sesuai dengan keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik adalah aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara. Namun dalam pelaksanaannya, penggunaan aplikasi Sirekap tidak berjalan mulus. Kendala utama ditemui para pengguna di lapangan, para petugas KPPS. Mulai dari sulit terhubung dengan server KPU, pembacaan yang tidak sesuai, hingga perubahan data yang diunggah. Data yang diunggah petugas KPPS terbaca berbeda dengan yang tercantum pada server KPU. Inilah yang berbuntut pada tuduhan penggelembungan suara hingga kecurangan dalam pemilu. Komunitas Cyberity mengungkap hasil investigasi mereka. Hasilnya ditemukan sejumlah celah keamanan cyber, tak hanya dalam sistem Sirekap, juga dalam situs web milik KPU, pemilu2024.kpu.go.id. Sirekap dan situs web pemilu 2024 milik KPU diduga menggunakan jasa komputasi awan atau cloud server milik Alibaba Group, raksasa teknologi di Tiongkok. Sebuah akun X atau Twitter juga mengungkapkan permasalahan serupa. Bahkan lebih jauh disebutkan situs web Sirekap dan Pemilu 2024 terhubung dengan beberapa situs web lainnya, sehingga rawan celah keamanan cyber. KPU membantah bahwa server Sirekap terhubung dengan cloud server Alibaba. KPU menegaskan server yang digunakan ada dalam negeri di Indonesia. Namun KPU mengakui bahwa terdapat sejumlah kesalahan dalam pembacaan aplikasi Sirekap. Kesalahan-kesalahan tersebut segera akan dikoreksi. Proses unggah formulir C hasil oleh KPPS yang berjumlah 1,6 juta orang. 1,6 juta orang, manajerialnya luar biasa juga, yang secara bersamaan dengan aktivitas publik dari dalam maupun luar negeri yang ingin melihat data hasil pemilu. Maka diperlukan distribusi akses terhadap portal publikasi pemilu 2024.kpu.go.id yang berada di seluruh belahan dunia untuk mempercepat akses publik terhadap portal tersebut. Seluruh data Sirekap diproses dan disimpan dalam pusat data yang berada di Indonesia. Prabowo 62, coba lihat Sirekap. Prabowo 941. Sejauh ini sih nggak percaya ya, soalnya banyak teman-temanku yang jadi petugas di KPPS itu untuk input datanya aja tuh susah. Jadi kayak dibiarin aja gitu, nggak usah diinput datanya katanya. Jadi cuman ngumpulin kertas fisiknya aja gitu. Jadi kalau saya sih nggak percaya ya Mbak, karena memang kalau kita lihat kasus-kasus di TPS kecamatan begitu ya, kalau saya contohkan aja di Tangerang dan juga Banten, ada beberapa TPS, bahkan bukan satu TPS, tapi 29 TPS yang mengalami kecurangan di kecamatan, dan itu membuat saya agak berpikir, loh ini kok nggak sama ya antara data form C dan juga hasil rekap dari aplikasi Sirekap dari pemilu ini. Itu yang membuat saya nggak percaya. Kalau saya sih percaya ya, karena semua berbasis data gitu kan, mulai dari penghitungan suara di TPS itu juga semuanya kan dihitung secara transparan ya. Ada petugas KPS, ada saksi, sampai itu direkap di
aplikasinya ataupun softwarenya Sirekap itu gitu loh. Kalau menurut saya sih saya percaya gitu loh. Data belum kita input, data masih banyak di sini, tapi sudah muncul angka margin yang dimenangkan oleh pasangan nomor 2 dengan angka yang sangat fantastis. Kalau menurut saya gini, kita harus bisa membedakan antara data yang rahasia sama data yang dilindungi ya, gitu. Nah, data pemilu ini adalah data yang dilindungi, bukan rahasia. Artinya semua masyarakat Indonesia berhak untuk tahu hasil dari pemilu 2024. Tetapi perlu dilindungi ketika pengiriman dari TPS sampai kecamatan, kabupaten, sampai provinsi, sampai ke pusat, itu harus dilindungi sehingga datanya tidak dirubah sama siapapun, tidak direkayasa oleh siapapun begitu. Sehingga apa? Sehingga ketika data ini aman, tentu masyarakat akan mendapatkan informasi yang benar. Nah, masalah keamanan data, kita tahu bahwa sejarahnya KPU juga nggak kuat-kuat amat. Terjadi banyak sekali peretasan di server KPU. Belum lama November 2023 lalu, data DPT 2024 diduga dicuri oleh peretas anonim Jimbo dan dijual di Bridge Forums. Data NIK, nomor KK, lengkap dengan data pribadi serta dengan kodifikasi TPS. Jimbo menawarkannya $74.000 Amerika Serikat atau setara dengan 1,2 miliar rupiah. Di tahun 2022, akun anonim Biorka mengklaim menguasai 105 juta data penduduk Indonesia hasil peretasan di situs KPU. Biorka meminta harga $5.000 Amerika di forum Bridge Forums. Sebelumnya pada tahun 2020, data 2,3 juta warga dan pemilih Indonesia juga pernah dibocorkan oleh peretas dengan akun anonim Under the Bridge. Masalah keamanan cyber memang krusial. Berulang kali menjadi korban peretasan, membuat publik sulit percaya pada keamanan data KPU. Terlebih, data pemilih di KPU merupakan data kependudukan yang sangat lengkap. Apa yang patut dibenahi dan ancaman apa yang masih dapat terjadi? Prabowo naik dari 58 jadi 948 dan Ganjar tetap jadi 87. Aplikasi yang dibuat KPU, saya nggak ngerti nih bagaimana programmernya itu membuat aplikasi bisa sejelek ini gitu. Kenapa? Karena harusnya sudah ada aturannya kan. Kalau dalam satu TPS itu maksimal hanya 300 suara. Artinya nggak boleh nih kalau lebih dari 300 suara. Nah, ternyata kemarin kericuan terjadi ketika dalam satu TPS ada lebih dari 300 suara. Ada penambahan 800.000, sampai 500.000, sampai 3,5 juta, dan lain-lain. Ini nggak akan terjadi kalau programnya dibuat dengan benar. Kalau ada pembatasan, harusnya ada error checking. Sehingga ketika orang moto kemudian hasilnya lebih dari 300, error dong. Nggak bisa disubmit dong gitu, ya kan? Nah, ini nggak dilakukan. Nah, untuk membuktikan itu nggak bisa kita asal tuduh sebenarnya. Jadi kita harus melakukan, kalau aplikasi Sirekap namanya source code auditing. Jadi kita melakukan audit terhadap source code-nya begitu, dan kita cek ada nggak baris-baris program gitu yang membelokkan setiap suara pasangan tertentu itu selalu ditambah angkanya gitu. Nah, itu harus dicek tuh. Tetapi kalau yang dicek adalah aplikasi yang sekarang, udah terlambat tentu saja karena udah diperbaiki oleh KPU. Kalau mau ngecek ya aplikasi yang versi pertama dulu gitu, yang menimbulkan banyak kegaduhan begitu. Berbagai cara kesalahan secara teknologis gitu kan ditemukan. Ada kalau ketahuan salah di sini dikeluarkan pindah ke daerah lain, itu kan ada juga. Ada kesalahan input dan sebagainya. Nah, itu sebabnya lalu menimbulkan kecurigaan. Oleh sebab itu perlu diadakan audit digital forensik terhadap Sirekap dan sistem data server KPU-nya sekalian. Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar. Namun di sisi lain muncul keraguan dalam sistem informasi rekapitulasi Sirekap yang digunakan KPU. Publik mempertanyakan akurasi data yang ditampilkan KPU, hingga muncul dugaan penggelembungan suara dan mengarah pada kecurangan pemilu.
Semua itu harus dijawab oleh KPU dengan menunjukkan data secara transparan dan akuntabel. Saya Gisalia Nur Rahma dan juru kamera Raga Firdaus. Nantikan apa kata fakta berikutnya.